Aku gak pernah menyangka punya rasa yang sebesar ini ke seseorang yang udah nyakitin berkali-kali. 3 tahun kita jalan sama-sama, susah, seneng kita lalui bersama. Apapun hal buruk yang dia lakukan, aku akan menuntun kembali supaya dia menjadi laki-laki yang lebih baik. Aku tidak pernah mengeluh ketika dia tidak memiliki apa-apa seperti laki-laki lain. Bahkan selalu memberikan semangat supaya dia bisa bangkit dan tetap semangat untuk mencari rezeki. Kita memang beda, kita tahu itu sejak awal. Tapi apakah karena perbedaan ini membuat kita tidak bisa menyatu? Sebenarnya hanya kita yang beda, Tuhan kita tetap satu. Setelah berjalan 2 tahun, aku mulai bertanya pada diri ini, tujuan kita ke depan apa untuk hubungan ini? Dia selalu berusaha untuk meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia akan tetap menggandengku dan memelukku dan berjanji semuanya akan kita lewati bersama. Mungkin berumah tangga di hari itu, aku masih ragu dengan hasil kami. Mungkin belum cukup untuk membangun sebuah rumah tangga. Semakin hari aku semakin sadar bahwa dia memang takut untuk kehilanganku. Dari caranya memperlakukanku, itu sungguh membuatku semakin nyaman, semakin mencintainya lebih dari lebih. Aku pun sadar bahwa aku bukan remaja lagi. Aku harus bersiap untuk menantang masa depan, belajar untuk keluar dari zona nyaman yang masing-masing. Suatu hari, kabar baik datang padaku. Ada sebuah tawaran pekerjaan di luar kota, tapi ketika itu pun aku gundah. Apa yang harus aku lakukan? Selain aku bahagia ketika aku lulus kuliah dan bisa bekerja di bidang yang benar-benar aku pelajari selama ini. Atau aku harus berpisah untuk bekerja dengan laki-laki yang aku cintai. Aku takut berpisah karena aku belum memiliki status yang pasti. Aku hanya seorang kekasih. Aku ambil handphoneku dan aku telepon dia, menanyakan bagaimana pendapat untuk pekerjaanku di luar kota ini. Berdebar hati ini menunggu jawaban darinya. Ternyata dia setuju dengan pekerjaanku, bahkan dia support sekali. Dia pun berharap nanti ada tawaran yang bagus untuk pekerjaannya. Setelah mendekati hari perpindahanku, dia mulai menyiapkan segala kebutuhanku. Hari itu pun tiba, aku harus pergi. Aku siap untuk ini. Semoga semua berkah untuk kedepannya. Dengan naik sepeda motor, aku diantar ke kota itu. Sebentar saja, dalam perjalanan aku memeluk dia erat, mencium aroma tubuhnya yang mungkin untuk beberapa saat ke depan aku tidak bisa merasakannya lagi. Ketika sampai di kota itu, entah kenapa ketika dia pamit, hati ini terasa getir. Tiba-tiba mataku berkaca-kaca. Aku langsung memeluknya. Dia menangis dalam dekapannya. Bukan aku takut di sini sendirian, tapi aku takut ketika aku jauh darinya, dia akan berpaling. Karena aku tahu dia adalah sosok yang tidak bisa sendirian. Dengan berjalannya waktu, pertengkaran-pertengkaran kecil kita menghiasi hari-hari kita. Mungkin karena aku overprotective ya. Karena hal itu aku harus mulai merubah semua sikapku ke depannya. Aku berusaha untuk mencari kesibukan agar aku tidak mengganggu pekerjaannya. Aku selalu berpikir positif dan tetap memberikan yang terbaik untuk laki-lakiku. Setelah berjalan 2 tahun, aku mulai bertanya pada diri ini, apa tujuan kita untuk hubungan ini ke depannya? Dia selalu berusaha untuk meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia akan tetap menggandengku dan memelukku, serta berjanji semuanya akan kita lewati bersama. Mungkin untuk berumah tangga di hari itu, aku masih ragu dengan hasil kami. Mungkin belum cukup untuk membangun sebuah rumah tangga. Semakin hari aku semakin sadar bahwa dia memang takut untuk kehilanganku. Dari caranya memperlakukanku, itu sungguh membuatku semakin nyaman, semakin mencintainya lebih dari lebih. Aku pun sadar bahwa aku bukan remaja lagi.
Aku harus bersiap untuk menantang masa depan, belajar untuk keluar dari zona nyaman masing-masing. Di pagi yang cerah, aku berharap semuanya cerah di hari itu. Ku ambil handphoneku dan aku pun ingin menyambut dia dengan hangat. Tapi aku rasa dia belum bangun. Semoga pesan dariku bisa membuatnya tersenyum. Tiba-tiba ada sebuah pesan datang padaku. Ternyata itu adalah sebuah foto. Ya, foto dia bersama wanita lain. Seketika tubuhku terasa lemas. Hati ini ingin marah. Aku pun ingin teriak sekencang-kencangnya. Aku menangis. Aku melihat foto laki-lakiku bersama wanita lain. Dengan tetap tenang dan terus berusaha untuk tidak menimbulkan sebuah pertengkaran, aku bertanya baik-baik, "Sayang, dia siapa? Kalau memang teman, apakah pantas kau berfoto dengan pose seperti itu?" Ternyata dia langsung marah. Aku berharap dia akan membelaku. Wanita yang sudah 3 tahun bersama dia menemaninya ketika dia tidak memiliki apa-apa dan ketika dia berada di titik nolnya. Karena masalah itu, hubungan kita harus kandas. Hubungan kita harus berakhir. Seketika itu aku hilang arah. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku buka semua akun media sosialku. Ternyata dia memblokir semua akun yang aku miliki. Sebulan penuh aku tidak bisa berkabar dengan dia. Dan sebulan penuh pun aku menangis setiap malam. Aku sudah ikhlas, waktu itu benar-benar ikhlas. Kini kehidupanku telah berubah. Aku sudah mulai terbiasa hidup sendiri. Aku sudah mulai biasa menikmati hari-hari tanpa ada sosok laki-laki di sampingku. Tapi tiba-tiba dia datang. Entah apa yang membuat dia kembali padaku. Apakah dia juga disakiti oleh wanita itu? Dia memberanikan diri untuk kembali menelponku. Di awalnya dia tidak meminta maaf kepadaku. Tapi setelah beberapa kali dia menelponku, ternyata dia meminta maaf kepadaku. Dia juga berucap bahwa dia masih mencintaiku. Dia tidak pernah bisa berpaling dariku. Setelah berjalannya waktu, kita saling membuka hati kembali. Entah apa yang ada di pikiranku. Apakah aku bodoh? Tapi hati ini berbisik, mungkin sudah cukup, aku tidak akan kembali. Setelah berjalannya waktu, kita saling membuka hati kembali. Entah apa yang ada di pikiranku. Apakah aku bodoh? Tapi hati ini berbisik, mungkin sudah cukup, aku tidak akan kembali. Aku tidak ingin aku terluka untuk kesekian kalinya. Tapi kenapa aku masih ingin kembali merasakan hangat cintanya. Tapi dia sudah berubah. Dia yang dulu berkata bahwa tidak ada rintangan yang akan menghentikan kita, sekarang sudah berbalik, tidak percaya bahwa kita akan berakhir indah. Dia yang dulu berkata bahwa agama kita beda, tapi Tuhan kita tetap satu. Sekarang sudah berbeda. Sudah jelas ketika nanti aku kembali, mungkin cinta kita tidak akan seperti dulu. Semuanya berjalan dengan semestinya. Setelah kupertimbangkan, aku memilih untuk tidak kembali kepadanya dan pamit undur diri dari kisah perjalanan hidupnya. Aku tidak akan memblok semua akun sosial medianya. Aku tidak sekejam itu. Silahkan saja kalau ingin melihatku di media sosialku. Supaya kamu tetap ingat ketika kamu melihat fotoku. Inilah wanita yang pernah berjuang bersamamu dari titik nolmu sampai kau bisa seperti sekarang. Dan balasannya apa? Ya, menyakiti. Kamu hanya menyakitiku. Dan untuk sekarang, aku memilih sendiri. Meskipun rasa sakit ini tak kunjung pergi dari hidupku. Meskipun kita mungkin masih sayang, tapi aku memilih tidak ingin tersakiti lagi. Bukannya tidak bisa bersama. Sekali lagi aku memutuskan untuk tidak kembali padanya. Karena aku masih sangat ingat bagaimana rasanya disakiti, dikhianati ketika aku berusaha untuk menjadi wanita yang paling berharga untuknya. Semoga komitmenku tidak goyah. Semoga aku lekas membaik
dan semoga hati